Halo teman-teman, kembali lagi di Sinapot bersama gua Dilan. Kali ini kita akan membahas salah satu film yang mantap sekali, yang keren sekali. Bahkan dia banyak mendapatkan nominasi-nominasi di penghargaan-penghargaan film di Eropa dan dimanapun ya, Oscar, Emmy, Academy dan segala macamnya. Kali ini kita akan membahas The Killer of the Flower Moon. Oke, The Killer of Flower Moon ini disutradarai oleh Martin Scorsese, teman-teman. Salah satu sutradara yang sudah besar sekali namanya ya, sudah dikenal banyak orang, sudah banyak dikagumi oleh orang ya karya-karyanya dia. Bahkan dia sudah bisa menginspirasi sutradara-sutradara lain yang sudah membuat film-film bagus juga nih. Contohnya kayak Parasite, sutradara dari Parasite juga terinspirasi dari film-filmnya Martin Scorsese. Langsung aja kita mulai ke film Killer of the Flower Moon. Dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, ada Robert De Niro tentu saja. Setiap film Martin Scorsese pasti ada, nggak semua banget sih, tapi kebanyakan mayoritas pasti ada Robert De Niro dan juga Leonardo DiCaprio. Nah, kali ini film ini pertama tayang itu di Indonesia bulan Desember ya. Kalau nggak salah tuh bulan Desember. Ini gue sedang membaca research gue. Dan gue nggak sempat nonton saat itu, teman-teman. Pas dia tayang di Indonesia gue nggak sempat nonton, tapi akhirnya gue nonton juga di bulan Januari kemarin. Itu lumayan mantap sekali. Kan kalau nonton di bioskop feelsnya pasti lebih dapat ya teman-teman. Jadi thrillnya, actionnya, ketegangannya segala macam lebih dapat di bioskop. Makanya kalau misalnya kalian ke bioskop kalian terdekat kalian, favorit kalian kedatangan film yang besar, kalau bisa sih kalian datang gitu sebagai movie freak atau segala macam, kalau bisa datang. Karena kalau udah nonton di laptop atau di HP itu vibes-nya bakal beda sekali. Film ini memiliki durasi 3,5 jam ya teman-teman ya. Lebih lama sedikit lah dari filmnya Oppenheimer maupun film Endgame, The Avengers Endgame. Tapi kalau misalnya nonton film ini, saking seru si ceritanya, saking bagus skill acting dan performa dari si bintang-bintang yang ada di dalamnya, berasanya tuh kayak nggak bener-bener 3,5 jam gitu. Berasanya kayak 3 dasawarsa lah. Wis. Bang, aus nih bang, kagak ada air nih. Solihin. Nggak berasa 3,5 jam teman-teman, karena emang saking serunya. Apalagi kalau lu nonton di bioskop kan lu harus fokus di layar besarnya itu, karena kalau lu pengen kencing lu malu ya kan, lu pengen apa-apa malu diliatin orang banyak, makanya itu. Oke. Dan film ini tuh penting banget teman-teman, bukan cuma bagus disutradari oleh sutradara besar, tapi film ini penting karena ini terinspirasi dari kisah nyata, yaitu ini adalah sebuah sejarah kelam dari negara USA, Amerika bro. Jadi ini sejarah kelam Amerika tentang sebuah bangsa yang melakukan tindak kejahatan untuk mengakuisisi sebuah kota lah ya, karena di kota itu terdapat minyak teman-teman. Dan orang yang lebih dulu tinggal di situ mendapatkan hak cipta untuk kepemilikan si minyak itu. Nah, si orang jahat ini yang manipulatif, terus berani melakukan kriminal, pokoknya menghalalkan segala cara dah, itu mencoba untuk mengakuisisi tempat itu. Nah, intinya sih ingin menceritakan sejarah itu. Kenapa gue bisa bilang penting? Karena itu sejarah dan katanya sih ya nggak banyak yang ngebahas sejarah ini di Amerika sendiri. Jadi Martin Scorsese itu berniat agar para penonton khususnya di Amerika itu tahu kalau misalnya sejarah ini ada dan sejarah ini tuh pernah terjadi di negaranya mereka. Jadi ini patut ditonton oleh orang banyak teman-teman. Oke, kalau nggak salah si The Killer of the Flower Moon ini mendapatkan nominasi Best Picture ya. Karena Best Picture itu kalau nggak salah ya sepengetahuan gue itu nggak cuma dari pengambilan gambar segala macam, tapi dari segi editing juga penting agar bisa mendapatkan atau masuk ke dalam nominasi Best Picture. Tapi kalau misalnya kalian punya pandangan sendiri soal bagaimana penilaian dari Best Picture di penghargaan-penghargaan film, boleh tulis sendiri di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan
saking gue menikmati film ini saat itu, saking gue tenggelamnya, sampai-sampai gue tuh ngerasa 3,5 jam tuh kayak sebentar ya, seperti yang tadi gue bilang. Gak cuma filmnya bagus, tapi kayak sinematografi maksudnya, itu juga bagus, shot-shot yang diambilnya, tempat yang mereka pilih untuk menjadikan, untuk membuat film ini, itu juga gokil-gokil banget teman-teman. Banyak sekali kritikus-kritikus yang malah membahas teknis-teknis dari film ini dibanding si film ini sendiri teman-teman. Karena emang ini salah satu film yang gokil juga dari segala aspeknya, juga mantep-mantep banget. Dan itu kenapa Martin Scorsese ini selalu menggunakan jasanya Rodrigo Prieto namanya. Rodrigo Prieto, iya benar. Ini adalah salah satu sinematografer gacoannya Martin Scorsese. Jadi beberapa film dia udah pernah bekerja sama Martin Scorsese, dan film-film itu juga jadi jadi salah satu film ikonik lah di Hollywood ya. Jadi salah satu film-film yang yang mudah diingat gitu. Dari caster-casternya juga seperti yang tadi gue udah bahas di awal, ada Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, itu juga gokil-gokil banget. Selain mereka, kita di film itu juga punya yang mendapatkan best actress kalau nggak salah itu Lily Gladstone. Ya benar, Lily Gladstone ini mendapatkan menang di Grammy atau di Academy, gue lupa, penghargaan Best Actress ya di penghargaan itu karena film The Killer of the Flower Moon ini teman-teman. Karena emang gokil banget bro, dia bermain dengan sesama bintang dan aktor-aktor besar, apalagi dia punya punya karakter dan punya peran yang sangat-sangat penting di dalam film ini, tapi dia bisa membawa, mendeliver ke kita semua kalau misalnya dia itu bisa membawakan karakter ini dengan sangat-sangat tepat sekali teman-teman. Karena gue dengar-dengar Martin Scorsese itu kalau dalam segi casting ya, selain Leonardo DiCaprio dan Robert De Niro, itu dia tuh agak-agak picky gitu teman-teman. Selain itu juga kalau dari ceritanya Leonardo DiCaprio itu bermain sebagai karakter yang bernama Ernest Burkhart ya, Ernest Burkhart. Dia ini awalnya itu dia supir taksi yang sebelumnya itu dia jadi militer gitulah, dia perang. Pas dia perang dia tuh terluka, jadi dia nggak bisa ikut lanjut perang dan nggak bisa angkat-angkat beban yang berat ya. Jadi dia milih ya udah deh gue jadi supir taksi aja yang enteng lah ya kasarnya ya. Nah, saat dia jadi supir taksi, dia ini sering banget ngejemput si Lily Gladstone ini yang berperan sebagai Molly Burkhart ya, yang menjadi istri dari Leonardo DiCaprio ini. Mereka ketemuan pas si Leonardo DiCaprio ini menjadi seorang taxi driver. Dari situ teman-teman, si Leonardo DiCaprio ini bertemu dengan Robert De Niro yang berperan sebagai karakter yang bernama William Hale. Nah, Robert De Niro di dalam film ini itu memiliki sebuah karakter yang bisa dibilang antagonis lah ya, karena dia tuh manipulatif sekali. Dia tuh selalu selalu membuka matanya Leonardo DiCaprio kalau dia ini bisa memanipulasi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Osage ya, namanya Osage ya. Gua nggak tahu penyebutannya benar apa enggak, tapi itu tuh ya namanya Osage. Nah, jadi Robert De Niro ini selalu bilang ke Leonardo DiCaprio, lu nih bisa gitu mengambil kekayaan bangsa Osage agar kekayaan ini jadi milik kita pribadi, masuk ke kantongnya kita. Sedangkan Leonardo DiCaprio ini menikahi Lily Gladstone yang dimana Lily Gladstone di dalam film itu adalah bangsa Osage. Jadi si Leonardo DiCaprio ini bangsa Eropa, cowboy, sheriff gitu, gua nggak paham lah bangsa apa. Dan istrinya si Lily Gladstone itu adalah bangsa Osage teman-teman. Nah, karena Leonardo DiCaprio menikahi bangsa Osage, Robert De Niro melihat kalau misalnya kayaknya si Leonardo DiCaprio ini bisa deh memanipulasi bangsa Osage karena berhubung dia ini punya istri seorang bangsa Osage gitu teman-teman. Nah, menurut gua Leonardo DiCaprio ini di film ini memiliki karakter memiliki peran yang memiliki tantangan yang besar menurut gua. Karena dilemanya nih gokil banget teman-teman. Di sisi lain dia itu sangat mencintai istrinya yang berbangsa Osage, tapi di sisi lain ada banyak orang-orang penting bagi hidup dia ingin mendapatkan kekayaan dari bangsa Osage teman-teman. Wah, akhirnya dia di situ kacau banget deh. Dapat semua ekspresi emosinya, terus dari segi penyikapan dia di dalam film ini, kacau bro. Nah,
Selain kekayaan minyak, dia juga ingin mengakuisisi banyak sekali harta kepemilikan dari bangsa Osage, teman-teman. Bahkan harta pribadi dari bangsa Osage juga pengen dimiliki juga nih sama orang-orang jahat di dalam film inilah ya. Dari awal film sampai akhir film itu banyak sekali bangsa-bangsa Osage yang dibantai satu persatu, bahkan orang-orang pentingnya gitu ya, orang-orang penting dari bangsa Osage itu dibantai satu persatu, teman-teman. Dan dan para penjahatnya juga, dia itu selain ngebunuh dia juga ngerampok. Terus pokoknya semena-mena banget dah, jasadnya dibuang kemana-mana asal ketimbun gitu, asal ketutup lah gitu, pokoknya jahat banget. Nah, berhubung ini adalah sejarah kelam nih teman-teman nih, sebenarnya yang paling kejam gitu menurut gue ini dari film ini adalah part dimana beberapa karakter jahatnya ini berkumpul di satu meja makan. Jadi mereka lagi makan malam gitu. Dan di atas meja makan itu ya, di ruang makan itu, mereka itu ngobrolin hal-hal ke masing-masing teman, hal-hal yang mereka bisa melakukan semuanya, menghalalkan semua cara agar mereka bisa mendapatkan hartanya bangsa Osage. Gue mikirnya kayak, wah ini gimana ini saat kejadian nyatanya gitu teman-teman. Kejadian nyata ternyata kita bisa ngebayangin kalau misalnya manusia tuh bisa memiliki pikiran yang sekeji itu terhadap manusia-manusia lainnya gitu. Padahal perbedaan antara bangsa Osage dan orang Europe biasa itu kayak biasa aja gitu. Kayak orang-orang Amerikanya kayak biasa aja, nggak ada perbedaan. Cuman perbedaan dari warna kulit doang. Tapi mereka berani melakukan atau terpintas lah pemikiran jahat seperti itu. Mereka, wah pokoknya lo harus tonton deh. Itu menurut gua adalah part paling terseram yang ada di film itu, teman-teman. Karena gue mikir itu tadi semua tuh, nggak kebayang aja gitu. Nah, karena kalau gue pikir-pikir lagi, ternyata mayoritas dari permasalahannya adalah kebencian, rasisme, serakah, gitu-gitu. Ternyata bisa disebarluaskan menjadi cerita yang semantep ini, teman-teman. Pokoknya lu tonton deh biar lu percaya kalau misalnya 3,5 jam di dalam film ini itu nggak kayak bener-bener 3,5 jam gitu. Ada juga di dalam film ini karakter-karakter yang kelihatannya tuh bener-bener nggak bersalah gitu awalnya, kayak wah ini kayaknya orang baik-baik aja nih awalnya, tapi kesini-sini ternyata dia sama aja kayak kriminal-kriminal lainnya, punya pemikiran licik segala macam, kelakuannya juga tak ada otak, teman-teman. Dan DiCaprio lagi-lagi menunjukkan skill actingnya yang luar biasa ya, tentu saja di dalam film ini dia itu salah satu pemanggul beban terberat di dalam film ini. Karena kalau misalnya lu lihat-lihat nanti lu tonton filmnya, kayaknya karakter-karakter lain tidak memiliki peran dan karakter seberat Leonardo DiCaprio ini. Makanya itu dia kenapa Leonardo DiCaprio ini menjadi tulang dan nyawanya si film ini, teman-teman. Dan karakter dari Leonardo DiCaprio ini bener-bener bener-bener melindungi istrinya, pokoknya keluarganya dilindungi deh. Walaupun dia tahu banyak orang yang pengen merampas dan mengganggu kehidupan bangsa si istrinya, kayak keluarga besar istrinya tuh sebenarnya udah banyak sekali terganggu karena kelakuan kriminal ini, teman-teman. Dan banyak yang bilang kalau misalnya Leonardo DiCaprio di film ini itu adalah sebagai karakter yang heroik. Padahal nggak juga ya, kalau misalnya gue baca-baca dari draft awal film ini, Leonardo DiCaprio itu kayak karakter yang tadinya tuh niatnya tuh pengen kayak agen FBI gitu. Dia itu mendeteksi sebuah kejadian tempat perkara pembunuhan, terus dia menyimpulkan siapa pelakunya, siapa korbannya, apa tujuannya gitu ya, yang sampai bisa ini terjadi. Tapi ternyata Leonardo DiCaprio juga bisa dibilang jadi jahat juga. Seharusnya dia lebih mendengarkan kata-kata dari bangsa Osage yang merasakan kejadian itu langsung, dibanding dia mendengarkan pendapat orang-orang berjas yang mencoba untuk speak ngebantu gitu. Wah, ada apa nih Bang DiCaprio, Bang Leonardo? Dia harusnya lebih percaya dan mendengarkan kata-katanya bangsa Osage. Tapi di film ini dia itu sama sekali tidak mendengarkan, bukan sama sekali sih, cuman lebih condong ke orang-orang yang memakai jas dan berniat untuk jahat ya, teman-teman ya. Kalau ditanya apakah ini menjadi film favorit gua yang dibuat oleh Martin Scorsese, enggak juga gitu. Tapi ini salah satu film rekomendasi yang harus lu tonton juga, karena selain seperti yang tadi gue bilang, selain filmnya ini penting,
film ini juga bagus banget teman-teman. Kalau misalnya gue disuruh buat nonton ulang film ini, gue nggak keberatan sama sekali. Cuman kalau ditanya ini film favorit gue dari Martin Scorsese, iya atau tidak? Jawabannya adalah tidak teman-teman. Karena banyak sekali film Martin Scorsese yang lebih baik dari ini, mungkin karena selera gue aja ya. Tapi kalau dari segi teknisnya, wah ini kacau banget ini. Film ini tuh kacau banget, bagus banget. Jadi buat lo nih teman-teman yang belum pernah nonton film ini, silakan ditonton. Karena nggak mungkin film ini nggak bagus. Kalau misalnya dia nggak bagus, dia nggak mungkin dapat nominasi, nggak mungkin dapat penghargaan gitu kan di ajang penghargaan film besar gitu di Hollywood sana dan dimanapun lah ya. Jadi buat lo yang belum pernah nonton, silakan ditonton. Walaupun sekarang udah ada di aplikasi, sekarang udah ada di web-web, nggak apa-apa lah walaupun feelsnya beda gitu ya. Jadi kira-kira segitu aja dari gua untuk review gua terhadap film The Killer of the Flower Moon ini teman-teman. Salah satu film rekomendasi yang asik sekali yang dibuat oleh sutradara yang sudah terpercaya di Hollywood. Ya kira-kira segitu aja. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar setelah kalian nonton film The Killer of the Flower Moon. Kira-kira segitu aja dari gua Dilan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cinepod lainnya. Keep roll and cut.